Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada kesempatan ini untuk mempelajari sebuah cara pembuatan diagram konteks. Diagram konteks ini kita ketahui bersama bahwa biasa disebut juga dengan DFD level 0. Biasa juga disebut sebagai DFD dasar. Nah, yang disebut dengan DFD itu adalah data flow diagram, ya, yang menggambarkan sebuah sistem secara umum. Kalau kita ingin membuat sebuah sistem informasi di perpustakaan atau dalam bentuk aplikasi, maka yang pertama kita lakukan terlebih dahulu adalah menentukan apa nama dari sistem yang akan kita buat itu. Nah, sebagai contoh, saya akan memberikan contoh sebuah penyusunan DFD. Saya beri nama aplikasi Zelips. Aplikasi Zelips ini kalau kepanjangannya adalah Zainal Library System. Nah, ini hanya contoh, ya. Nah, untuk mengetahui cara menyusunnya itu, maka perlu kita ketahui dulu simbol-simbolnya. Nah, ini adalah simbol. Ketika kita berikan warna, jadi boleh kita berikan warna apa saja yang kita inginkan, yang penting kodenya itu tetap benar, gambarnya itu tetap benar. Nah, misalnya saya berikan warna biru untuk melambangkan entitas. Apa yang dimaksud dengan entitas itu adalah orang atau unit yang berinteraksi dengan sistem. Entitas ini bisa juga disebut sebagai pintu masuk, ya, pintu masuk untuk masuk ke sebuah rumah untuk mengetahui apa isi di dalamnya, atau malah mengakses apa yang ada di dalamnya. Kemudian untuk proses saya gambarkan dengan kotak seperti ini, kotak tebal, ya, melambangkan sebuah manajemen prosesnya. Kemudian untuk melambangkan sebuah akses yang dapat dilakukan oleh entitas, ya, ini saya berikan warna hijau. Sedangkan untuk melambangkan prosesnya, saya berikan warna merah, dan wajib hukumnya memberikan simbol lingkaran, ya. Nah, kita kembali kepada gambar. Nah, ini adalah entitasnya. Jadi berdasarkan analisis kebutuhan yang saya lakukan melalui observasi, ya, anggaplah kita sudah melakukan observasi terhadap kebutuhan pengguna, maka ternyata entitas-entitas yang dibutuhkan untuk membangun sebuah sistem aplikasi perpustakaan di suatu tempat, ya, di tempat saya misalnya, ini sebagai contoh, itu dibutuhkan sebuah laporan. Kenapa laporan? Karena laporan ini adalah sesuatu yang sifatnya penting, dan itu sebagai pertanggungjawaban terhadap pimpinan. Maka pimpinan memiliki akses untuk masuk ke bagian laporan ini untuk melihat aktivitas dari pustakawan. Kemudian yang selanjutnya yang dibutuhkan adalah entitas bagian pengolahan koleksi fisik. Nah, setiap perpustakaan tentu membutuhkan pengolahan koleksi, baik itu bersifat fisik maupun bersifat elektronik atau bersifat abstrak, ya. Kemudian bagian kedua adalah bagian keanggotaan.
tentu semua perpustakaan membutuhkan pengolahan terhadap bagian keanggotaan, mengelola anggotanya. Kemudian bagian selanjutnya yang terpenting juga adalah bagian pencarian informasi atau dalam SLIM disebut sebagai opaknya. Nah, di sini saya tidak sebut sebagai opak supaya bisa membedakan dengan SLIM ya. Saya gunakan istilah searching with the lips. Kemudian di bagian selanjutnya yang terpenting adalah bagian sirkulasi. Bagian sirkulasi inilah yang digunakan oleh pustakawan untuk meminjamkan dan mengembalikan sebuah koleksi. Bagian kelima adalah kunjungan. Nah, kunjungan ini penting bagi pemustaka. Ketika berkunjung ke perpustakaan, ya tinggal melakukan scanning terhadap kartu yang mereka miliki. Kemudian selanjutnya adalah layanan online. Nah, kenapa saya memberikan layanan online di sini sebagai entitas keenam? Karena kenapa saya tidak gabungkan dengan searching with the lip saja? Karena saya membedakan antara opak dengan jurnalnya. Jadi aplikasi ini terbilang lengkap karena dia memiliki jurnal online. Ya, jurnal online ini fungsinya adalah untuk mengakses artikel-artikel dan bisa di-download di situ. Kalau di sini hanya bisa melihat judul saja. Tapi kalau di layanan online ini bisa mendownload artikel di situ. Ya, ceritanya. Kemudian selanjutnya bagian pengolahan koleksi digital. Kenapa saya bedakan antara pengolahan koleksi digital dengan bagian pengolahan koleksi fisik? Karena berbeda alurnya. Karena saya berikan layanan jurnal, makanya saya memberikan juga bagian pengolahan koleksi digital. Nah, apa saja proses yang ada dalam uh, pengolahan pengolahan ini? Ya, sebentar kita akan bahas. Yang pertama dulu, pada bagian pengolahan koleksi fisik ada manajemen prosesnya di dalam. Ada proses di dalamnya. Yang pertama adalah manajemen data deskripsi bibliografi, kemudian manajemen klasifikasi, dan juga manajemen katalogisasi. Inilah yang bisa dilakukan oleh bagian pengolahan koleksi fisik. Sedangkan di bagian pengolahan koleksi digital itu bisa melakukan manajemen koleksi digital dan publikasi jurnal. Kemudian yang kedua bisa melakukan manajemen promosi. Langsung bisa melakukan promosi terhadap koleksi yang yang sudah dibuat atau sudah di launchingkan ya. Kemudian dalam suatu proses di bagian entitas ini, dalam setiap entitas tentu ada prosesnya ya. Contohnya misalnya di bagian pengolahan koleksi ada 3 prosesnya di situ. Kemudian di bagian layanan online hanya satu di situ prosesnya, yakni registrasi online. Tetapi ini kan gambar untuk diagram konteks atau level 0. Bagaimana dengan level satunya? Nah, level satunya itu adalah kita menjelaskan tentang proses berjalannya sebuah entitas. Saya ulangi, level 1 itu adalah DFD level 1 adalah di mana proses itu menggambarkan bagaimana sebuah entitas itu bisa beroperasi. Nah, level 1 ya, DFD level 1 proses 1. Nah, kalau kita menggambarkan lagi lebih lanjut nanti akan kita pelajari selanjutnya. Kalau kita mau menggambarkan bagaimana proses pada bagian entitas pengolahan koleksi ini, maka kita namakan dia diagram DFD level 1 proses 1. Jadi di situ menggambarkan tentang alir data, bagaimana data itu mengalir, bagaimana data itu berproses pada bagian DFD level 1 proses 1, yakni manajemen data deskripsi bibliografi. Nah, selanjutnya kita buat juga gambar